والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, insyaallah melanjutkan pelajarannya pada daras Asani, ad-dars Asani, pelajaran yang kedua dari jilid yang ketiga ini. Kemarin sudah dibaca pelajarannya ataupun percakapan hiwar dalam pelajaran ini, dan insyaallah nanti pembahasan yang akan dibahas diantaranya dalam pelajaran ini tentang wawu hal. Kemarin sudah sempat disebutkan dalam pelajaran tersebut, dan nanti juga akan diulangi lagi dalam tamarin insyaallah. Langsung saja yang berikutnya, pembahasan pada tamarin dari daras Asani ini. Tamarinu, latihan-latihan. Awalan, yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam daras atau dalam hiwar kemarin ya. Yang pertama, aina ra'a Faisalun hamidan. Aina ra'a Faisalun hamidan, di mana Faisal itu melihat Hamid? Apa jawabannya? Kemarin disebutkan ucapan Faisal, sayati ba'da qalilin insyaallah ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammama. Di sini jawabannya. Jadi ra'a Faisalun hamidan wa huwa yadkhulul hammam, atau fil hammam juga boleh ya, fil hammam, di kamar mandi. Jadi Faisal melihat Hamid di kamar mandi. Atau tadi ra'a Faisalun hamidan wa huwa yadkhulul hammam. Jadi Faisal melihat Hamid ketika Hamid itu masuk kamar mandi. Ini itu jawabannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, gantian, tafadhol. Aina dhahaba Hamzatu. Aina dhahaba Hamzatu, kemana Hamzah pergi? Kharaja min fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Ya, dia keluar dari kelas sambil membawa kitab-kitabnya. Terus kelanjutannya, adunnu annahu raja'a ila mahja'i. Saya menyangkanya bahwa dia akan kembali ke asrama. Terus yang berikutnya di bawahnya ucapan Muawiyah ini yang ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustawsafa. Ya, ini ya.
Jadi yang terlihat secara nyata oleh Muawiyah ini, ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustawsafa. Saya melihat Hamzah sambil atau keadaannya dia masuk klinik, ya, sedang masuk klinik. Jadi di sini yang terlihat secara nyata oleh Muawiyah. Adapun tadi Faisal, ya, menjelaskan bahwasanya Hamzah keluar dari kelas. Kemudian azunnu, aku menyangka, aku menduga. Jadi sekedar dugaan, artinya tidak sesuai dengan kenyataan atau yang terlihat secara nyata. Berbeda dengan Muawiyah dari percakapan kemarin, ya. Nah, di situ tampak untuk menjawab tadi pertanyaan yang nomor 2, aina zahaba Hamzatu. Jadi zahaba atau zahaba Hamzatu ila al-mustawsafa. Ini Hamzah pergi ke mustawsaf, ke klinik. Karena ini yang terlihat secara nyata oleh Muawiyah. Ini jawabannya di sini, ya. Baik. Berikutnya, mata kharajat tulabu min Makkah wa mata wasalu al-Madinata al-Munawwarata. Iya. Kharaju tulabu min Makkah. Kharaja at-tulabu min Makkah. Masa amsi. Wasyamsu tatlu, ya. Wasallu al-Madinata al-Munawwarata salat zuhur. Wan nasu yakhrujuna minal masjidin nabawiyyi ba'da salat zuhur. Iya, ini ya. Jadi jawabannya di sini. Mata kharajatul labu min Makkah wa mata wasalul Madinatal Munawwarata. Kapan para siswa itu keluar dari Makkah dan kapan mereka tiba di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian jawabannya pada jawaban kalau sudah digantikan dengan dhamir wawu, maka tidak perlu disebutkan at-tulab. Jadi kharaju min Makkah, ya, cukup. Ya. Tetapi kalau disebutkan at-tulab, maka ingat bentuk fi'il yang di awal selalu bentuk mufrad. Jadi kharaja at-tulabu. Ini. Jadi salah satu, ya. Kharaja at-tulabu atau at-tulabu diganti dengan wawu menjadi kharaju, seperti itu. Ya. Jadi jawabannya kharaju min Makkah wasyamsu tatlu'u wa wasalu al-Madinatal Munawwarata wan nasu yakhrujuna minal masjidin nabawiyyi ba'da salatil zuhri. Jadi mereka keluar dari Makkah ketika matahari itu terbit dan mereka tiba di Madinah Al-Munawwarah ketika manusia kaum muslimin keluar dari Masjid Nabawi sesudah sholat zuhur. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini ketika, ya, artinya di situ menjelaskan keadaannya. Mereka keluar dari Makkah, keadaannya ketika matahari terbit, dan mereka tiba di Madinah, keadaannya ketika manusia kaum muslimin keluar dari Masjid Nabawi ba'da salat zuhur. Ini. Jadi itu makna wawu hal, ya, semacam itu. Berikutnya, manil ladzi qara'al haditsa, siapa yang membaca hadis, ya, qara'a siapa? Muawiyah. Qara'ahu, ya, al-haditha diganti dengan dhamir sebagai maf'ul bih, ya, dhamirnya ha, ya. Qara'ahu Muawiyah. Manil ladzi qara'al haditha, manil ladzi qara'al haditha, siapa yang membaca hadisnya,
Siapa yang membaca hadis dalam dars tersebut, ya, qara'ahu Muawiyatu, ya, qara'ahu al-hadis diganti dengan dhamir, yaitu dhamir ha. Qara'ahu Muawiyatu, Muawiyah. Jadi Muawiyah membaca hadis, Muawiyah membaca hadis tersebut. Nah, ini berikutnya. Ma makna Al-hurumu fil ayati waridati fitarsi, ya, wa ma mufraduha. ya, Apa makna al-hurum dalam ayat yang ada dalam dars, dars, dan apa bentuk mufradnya? maknaha, yang terakhir kemarin, maknaha muhrimuna, ya, mufraduha haramun, ai muhrimun. Ya, jadi ini satu baris ini menjawab pertanyaan yang nomor 5. Ma makna al-hurumu fil ayatil waridati fid darsi? Apa makna al-hurum? Makna dari kata ini al-hurum fil ayatil waridati, pada ayat yang terdapat, yang ada fid darsi, dalam pelajaran tersebut. Wa ma mufraduha, dan apa mufradnya, apa bentuk mufrad dari al-hurum? Jawabannya ucapan mudaris yang terakhir kemarin, maknaha muhrimuna. Jadi maknanya, makna al-hurum adalah muhrimuna, ya, orang-orang yang berihram, orang-orang yang memakai pakaian ihram, ya, untuk beribadah haji atau umrah. Ini. Wa mufraduha, dan mufradnya haramun, ya, mufrad dari hurum adalah haram. Ini, jadi orang yang berihram ini disebut dengan haramun, satu orang. Kalau banyak orang, ya, maka mereka disebut hurum, orang-orang yang berihram, sesuai makna yang disebutkan di sini, ya, mufraduha haramun ai muhrimun. Jadi haram dalam konteks ini, ya, maknanya adalah muhrimun, orang yang berihram, orang yang memakai baju ihram, ya, untuk tadi mau ibadah haji atau umrah. Ini. Jadi ini pertanyaan pada tamrin yang pertama terkait dengan dars yang kemarin. Berikutnya tanian yang kedua, tamrin yang kedua. Ta'ammalil amsilatal atiyata, ya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Li wawil hali, untuk wawu hal, ya, perhatikan contoh-contoh berikut untuk wawu hal, ya, jadi wawu, ya, huruf wawu yang menunjukkan makna hal, menunjukkan keadaannya, ya, keadaan dari sahibu hal, dari sesuatu yang dijelaskan oleh wawu beserta kalimat sesudahnya tersebut. Ini. Jadi bedakan dengan wawu ataf, dan juga bedakan dengan wawu qasam. Wawu qasam wawu untuk bersumpah. Nah, kalau wawu ataf, ya, wawu yang berfungsi untuk menghubungkan antara yang sebelum dan sesudah wawu, yang biasanya diterjemahkan dengan dan. Nah, itu wawu ataf. Ya, tapi kalau wawu hal ini menunjukkan keadaannya. Perhatikan contoh-contoh sebagai berikut. Awalan yang pertama, hajjatu wa ana saghirun. Hajjatu wa ana saghirun. Ya, saya telah berhaji. Ya, hajjatu, saya telah berhaji. Ya, bagaimana keadaannya ketika saya berhaji? Wa ana saghirun, dalam keadaan saya itu masih kecil. Jadi wawunya di sini menunjukkan keadaan,
atau hal dari ana atau dari mutakallim pada pemirsa di situ ya. Jadi menunjukkan keadaan dari mutakallim ketika berhaji. Saya berhaji. Keadaannya ketika saya berhaji, saya masih kecil. Ini dijelaskan oleh wawu hal tersebut. Jadi di sini wawunya wawu hal menjelaskan keadaannya. Wa ana shaghirun, ketika saya kecil, masih kecil. Keadaannya ketika saya masih kecil. Nah ini. Jadi bukan diartikan dengan dan atau bermakna dan ya. Bukan seperti itu ya, bukan saya telah berhaji dan saya masih kecil, bukan seperti itu. Tetapi tadi saya telah berhaji ketika saya masih kecil, keadaannya saya masih kecil, atau yang semakna dengan itu. Contoh yang berikutnya, dakhaltul masjidah wan nasu yakhrujuna minhu. Dakhaltul masjidah, saya masuk masjid. Ya, dakhaltul masjidah, saya masuk masjid. Bagaimana keadaan ketika saya masuk masjid? Dijelaskan oleh wawu hal tersebut, wan nasu yakhrujuna minhu, dalam keadaan orang-orang yaitu kaum muslimin itu keluar darinya, keluar dari masjid. Ini wawu hal menunjukkan keadaannya, hal, keadaan dari tadi sahibu hal ya. Dalam contoh ini tadi mutakallim ya, pada pemirsa tersebut, dakhaltul masjidah, saya masuk masjid, keadaannya orang-orang itu keluar dari masjid. Ini salisan yang ketiga, matar rajulu wa huwa naimun. Matar rajulu, lelaki itu meninggal ya, lelaki itu meninggal. Bagaimana keadaannya ketika dia meninggal? Wa huwa naimun, dalam keadaan dia itu tidur ya. Wa huwa naimun ya, ini wawu wa huwa ya, wawunya hal menunjukkan keadaan dari ar-rajul tadi ketika dia meninggal. Jadi wa huwa naimun, ketika dia tidur, dia meninggal dalam keadaan dia tidur. Ini rabi'an yang keempat, asha jaddi aktsara min mi'ati amin wa mata wa ana shaghirun. Ya, asha jaddi ya, kakekku hidup ya. Jadi kakekku, kakek saya hidup aktsara min mi'ati amin, lebih dari 100 tahun ya. Kakekku hidup lebih dari 100 tahun. Wa mata, ini wawunya ataf, nah, menghubungkan antara yang sesudah wawu dengan yang sebelumnya. Jadi wa mata, dan beliau meninggal. Siapa? Jadi tadi ya. Jadi kakekku hidup lebih dari 100 tahun dan beliau meninggal. Ini wawunya ataf yang pertama ini ya. Kemudian yang berikutnya wa ana shaghirun, ada wawu lagi. Wa ana, ada wawu tetapi berbeda wawunya. Yang kedua ini adalah wawu hal, artinya menunjukkan keadaan ketika jadi tadi mat, ketika jadi meninggal. Bagaimana keadaannya ketika kakek itu meninggal? Ana shaghirun, saya masih kecil. Wa mata wa ana shaghirun, dan beliau meninggal keadaannya ketika aku masih kecil. Ini sekaligus ya pada contoh yang keempat ini untuk membedakan antara wawu ataf wa mata, itu wawunya ataf, dengan wawu hal wa ana shaghirun. Ini sama hurufnya wawu ya, tetapi berbeda makna, dan itu ditunjukkan dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya ya. Jadi untuk bisa mengetahui atau membedakan mana yang wawu ataf dan mana yang wawu hal ya, dari konteksnya, dari qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut ya. Khamisan, contoh yang kelima, thalabtul ilma wa ana mutazawwijun. Thalabtul ilma, saya menuntut ilmu, saya mencari ilmu. Wa ana mutazawwijun, keadaannya bagaimana ketika saya itu menuntut ilmu? Ana mutazawwijun, keadaannya saya menikah.
Ya, wa ana mutazawwijun, dalam keadaan saya itu menikah. Ya, ini. Jadi wawunya di sini hal, menunjukkan keadaan dari tadi ketika menuntut ilmu. Ya, talabtul ilma wa ana mutazawwijun, saya menuntut ilmu dalam keadaan menikah atau sambil menikah atau yang semisal dengan itu. Yang jelas bukan bermakna dan, ya, bukan, tetapi tadi yang bermakna menunjukkan keadaan dari sahibu hal, ya, dari yang dijelaskan oleh wawu hal tersebut. Berikutnya, hadisan yang ke-6, la taqra as-sahifata, la taqra as-sahifata wa anta tamshi fi syari'i. Ya, la taqra as-sahifata, jangan kamu membaca koran. Wa anta tamshi fi syari'i, dalam keadaan engkau itu berjalan di jalan. Ya, kamu jangan membaca koran. Keadaannya bagaimana? Ketika kamu berjalan di jalan, di jalan raya. Ini wa anta tamshi. Di sini wawunya hal, menunjukkan keadaan. Tadi la taqra, nah, kamu jangan membaca dalam keadaan kamu berjalan. Ini. Sabian yang ketujuh. Allah Ta'ala berkata di surah An-Nisa, ya, la taqrabus salata wa antum sukara. Ya, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian itu mendekati salat. Ya, la taqrabu, janganlah kalian mendekati as-salata, salat, wa antum sukara, dalam keadaan kalian itu mabuk. Ya, sukara itu mabuk. Ya, atau makna secara umum, ya, tidak sadarkan diri. Jadi ini contoh dari ayat wa antum sukara, dalam keadaan kalian itu mabuk. Ini wa antum, ada wawu di sini, ini wawu hal. Jadi menunjukkan keadaannya. Ini. Jadi ini contoh-contoh kalimat-kalimat yang terdapat wawu hal padanya. Jadi wawu itu menjelaskan keadaan, menunjukkan keadaan dari yang dijelaskan, yang disebutkan sebelumnya tadi. Sesuai dengan siyaqul kalam, ya, sesuai dengan konteks kalimatnya akan bisa diketahui wawu itu wawu hal, dan dia tadi menjelaskan sesuatu yang disebutkan sebelumnya yang terkait dengan wawu tersebut, dengan wawu hal tersebut. Dan di sini, ya, wawu hal dalam contoh-contoh ini, ya, kalau diperhatikan sesudah wawu hal itu berupa jumlah ismiyah. Ya, sesudah wawu hal itu berupa jumlah ismiyah. Jadi wawu hal disertai dengan jumlah ismiyah. Wa ana saghirun, ana saghirun ini jumlah ismiyah. Ana mubtada, saghirun khabar. Wan nasu yakhrujuna minhu, an-nasu mubtada, yakhrujuna khabar. Wa huwa naimun, huwa mubtada, naimun khabar. Wa ana saghirun, wa ana mutazawwijun, wa anta tamshi, wa antum sukara. Jadi sesudah wawu hal ini kalimat yang tersusun dari mubtada dan khabar atau berupa jumlah ismiyah. Ini yang ditunjukkan dalam contoh-contoh ini. Jadi wawu hal disertai dengan jumlah ismiyah untuk menunjukkan keadaan dari sahibu hal, dari sesuatu yang dijelaskan oleh wawu hal beserta jumlahnya tersebut. Jadi ini, ya, jadi wawu ada beberapa macam makna, sama hurufnya tetapi berbeda makna sesuai dengan siyaqul kalam, ya, sesuai dengan konteksnya. Berikutnya atau sebelumnya ada yang ditanyakan dari ini? Tidak ada, kita lanjutkan. Salisan tamrin yang ketiga, mayyiz, ya, mayyiz, bedakan atau pisahkan wawal atfi min wawil hali fil jumalil atiyati. Mayyiz wawal atfi min wawil hali fil jumalil atiyati. Bedakan, pisahkan wawu ataf dari wawu hal, wawu ataf dari wawu hal
fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ini. Ya. Wa khattan wahidan tahta wawil atfi, letakkan satu garis di bawah wawu ataf. Wa khattaini tahta wawil hali, dan dua garis di bawah wawu hal. Ya. Contoh yang pertama, kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ila maktabil mudiri. Perhatikan dari qarinah-qarinah yang ada, hubungan antar kata dalam satu kalimat ini, ya, konteks kalimatnya insyaallah ya bisa diketahui. Wa dhahaba, di sini ada wawu, ini adalah wawu ataf, bukan wawu hal tapi wawu ataf, sehingga maknanya apa? Kharajal mudarrisu minal fasli, pak guru keluar dari kelas, wa dhahaba ila maktabil mudiri, dan beliau pergi ke kantor kepala sekolah. Ini wawunya ataf, menghubungkan antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Ya, dalam hal ini dengan fa'il yang sama, ya, yang merujuk pada al-mudarrisu. Jadi pak guru keluar dari kelas dan beliau pergi ke kantor kepala sekolah. Ya, wa dhahaba, secara makna ya wa dhahabal mudarrisu. Jadi beliau atau mudarris pergi ke maktabil mudir. Jadi di sini wawunya ataf, menghubungkan kalimat yang pertama yang sebelum wawu ataf dengan kalimat yang sesudahnya. Contoh yang kedua, dakhaltu 'alal mudiri. Dakhaltu 'alal mudiri wa huwa yaktubu. Saya masuk menemui kepala sekolah. Dakhaltu 'alal mudiri, saya masuk atas mudir, maksudnya saya masuk ya menemui mudir, kepala sekolah, masuk ruangannya. Nah, kemudian wa huwa yaktubu, dalam keadaan beliau itu sedang menulis. Wa huwa yaktubu, dalam keadaan beliau sedang menulis. Nah, di sini wawunya hal, dia menjelaskan keadaan dari mudir, dari kepala sekolah ketika saya masuk menemuinya, masuk ke ruangannya. Jadi wawunya hal, menjelaskan keadaan dari al-mudir tersebut. Ini saya masuk ruangan mudir, saya masuk menemui mudir kepala sekolah dalam keadaan beliau sedang menulis. Jadi dari dua contoh ini bisa kira-kira untuk membedakan mana wawu ataf dan mana pula wawu hal. Ini ya. Yang berikutnya, cantik. Coba. Dakhala Hamidun wa Muawiyatu wal Hasanul fasla wal mudarrisu yasrahud darsa. Iya. Ada tiga wawu. Wawu pertama wawu ataf. Iya. Wawu kedua ataf. Iya. Wawu ketiga hal. Iya. Dakhala Hamidun wa Muawiyatu wal Hasanu al fasla wal mudarrisu yasrahud darsa. Ada tiga wawu di sini dalam kalimat ini. Wa Muawiyatu, wawu yang pertama ini wawu ataf. Wal Hasanu, wawu yang kedua ini juga wawu ataf. Kemudian wal mudarrisu, wawu yang ketiga ini wawu hal. Jadi menjelaskan keadaan ketika Hamid, Muawiyah dan Hasan itu masuk kelas. Ya, jadi maknanya Hamid, Muawiyah dan Al-Hasan masuk kelas, keadaannya dalam keadaan mudarris, pak guru sedang menjelaskan pelajaran. Ini jadi Hamid, Muawiyah dan Al-Hasan itu masuk kelas ketika pak guru sedang menjelaskan pelajarannya. Ini jadi wal mudarrisu, ini wawu hal. Adapun yang lainnya wawu ataf. Berikutnya, a'riful lughataini al-infilisiyatu wal faransiyatu. al-infilisiyata Al-infilisiyata wal faransiyata. Iya.
badal ya dari al-lughataini, mansub ya. A'rifu al-lughataini al-ingliziyata wal faransiyata. Wawunya wal faransiyata wawu atas. ya, wawu ataf. Maknanya saya mengenal Dua saya bahasa, ya. bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Ya, a'riful lughataini, saya mengenal, maksudnya saya menguasai dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Ini ataf. Berikutnya, ja'ani al-waladu wa huwa yabki waraja'a wa huwa yadhaku. iya, ja'ani al-waladu wa huwa yabki. Anak itu mendatangiku dalam keadaan menangis dan waraja'a, dia kembali dalam keadaan tertawa. iya, wa huwa yadhaku, dalam keadaan dia tertawa. Ada tiga wawu ya, wa huwa yabki, wa raja'a, wa huwa yadhaku. Wawu yang pertama wa huwa yabki, wawu hal. Wa raja'a, wawu yang kedua wawu ataf. Wa huwa yadhaku, wawu yang ketiga wawu hal. Iya, ini ja'anil waladu wa huwa yabki. Anak itu mendatangiku dalam keadaan dia menangis. Wa raja'a wa huwa yadhaku, dan dia kembali dalam keadaan dia tertawa. Ini berikutnya, dakhala Ismailu al-masjida wal imamu yaqra'ul fatihata. iya, wal imamu ya, artinya Ismail masuk dalam masjid dalam keadaan imam membaca surat al-fatihah. iya, jadi wawunya Hal. wawu hal ya. Dakhala Ismailul masjida wal imamu yaqra'ul fatihata. Ismail masuk masjid dalam keadaan imam itu sedang membaca al-fatihah, surah al-fatihah. Wal imamu ini wawu hal. Berikutnya tamrin yang keempat ya. Ayyin nau'a kulli wawin mimma wurida fil jumlatil atiyati. Ayyin, tentukanlah, nau'a kulli wawin, jenis masing-masing wawu, mimma wurida fil jumlatil atiyati, mimma wurida, dari apa yang disebutkan, yang diadakan, yang terdapat fil jumlatil atiyati, dalam kalimat berikut ini. Ada sebuah kalimat di sini, wallahi ma ghibtu yauman wa ana sahihun la hadhihi sanata wala sanata madiyata. Ada berapa wawu? 1, 2, 3. Wallahi, wawu yang pertama. Wa ana sahihun, wawu yang kedua. Wala sanata madiyata, wawu yang ketiga. Ya, ada 3 wawu di sini. Sekarang tentukan masing-masing jenisnya. Wallahi, ini wawu apa? Wawu qasam, wawu untuk bersumpah ya. Wallahi, demi Allah, aku bersumpah demi Allah ya, maknanya demikian. Dan wawu qasam ini termasuk huruf jar. Jadi yang termasuk huruf jar hanya wawu qasam. Adapun wawu ataf ataupun wawu hal tidak termasuk huruf jar. Jadi berbeda antara satu wawu dengan wawu yang lain dari sisi amalan ya, jadi yang menjarkan itu hanya yang wawu qasam, wallahi ya. Lafzul jalalah majrur dengan kasrah karena didahului oleh huruf jar, yaitu wawu qasam ini. Kemudian wa ana sahihun, wawunya apa di sini? Iya, wawu hal, menunjukkan keadaannya saya itu sehat.
wa ana sahihun, dan dalam keadaan saya sehat. Ya. Kemudian walas sanatal madiyata, wawunya ataf, ya, mengatafkan antara la hadhihi sanata walas sanatal madiyata, tidak pada tahun ini dan tidak pula pada tahun yang lalu. Ini wallahi ma ghibtu yauman, demi Allah saya tidak pernah bolos, ya, tidak pernah absen satu hari pun. Wa ana sahihun, dalam keadaan saya sehat. La hadhihi sanata, tidak pada tahun ini. Walas sanatal madiyata, dan tidak pula pada tahun kemarin atau tahun yang lalu. Ya, ini. Jadi satu kalimat ada 3 wawu dengan macam yang berbeda-beda. Ini ya. Baik. Nah, nanti kalau dalam ayat-ayat Al-Quran juga seringkali dijumpai seperti ini. Dalam satu ayat itu ada beberapa wawu dengan makna yang berbeda-beda. Ada yang wawu hal, ada yang wawu ataf, ya, dan juga ada pula yang wawu qasam seperti ini. Jadi perhatikan, ya, masing-masingnya tadi sesuai dengan siyaqul kalam. Berikutnya, khamisah yang kelima, akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bi jumlatin haliyatin munasibatin. Ya, sempurnakanlah, lengkapilah, ya, akmil, sempurnakanlah atau lengkapilah kulla jumlatin mimma ya'ti, setiap kalimat berikut ini, di jumlatin haliyatin, dengan kalimat haliyah, kalimat yang menunjukkan hal, jumlatin haliyatin, jadi kalimat haliyah, kalimat yang menunjukkan hal, kalimat yang menunjukkan keadaan, munasibatin, yang sesuai secara makna dan juga sesuai secara lafaznya, ya. Yang dimaksud dengan jumlah haliyah yakni di sini wawu plus atau bersama dengan jumlatun ismiyatun, wawu yang disertai dengan jumlah ismiyah, dan mafhum atau maklum wawunya adalah wawu hal. Jadi wawu hal kemudian disertai dengan jumlah ismiyah. Ini yang dimaksud dengan jumlah haliyah di sini, kalimat yang menunjukkan hal, ya, seperti tadi ditunjukkan pada contoh-contoh yang sebelumnya. Contoh yang pertama, dakhaltul masjidah, ya, dakhaltul masjidah wal imamu yarka'u, ya, wal imamu yarka'u. Ini jumlah haliyah, jadi wawu dan disertai dengan jumlah ismiyah, al imamu yarka'u. Ini. Jadi al imamu mubtada, kemudian yarka'u khobar, jumlah ismiyah yang terletak sesudah wawu hal. Ini ya. Dakhaltul masjidah, saya masuk masjid. Wal imamu yarka'u, dalam keadaan imam itu sedang rukuk. Ya, saya masuk masjid ketika imam sedang rukuk. Ini salah satu contoh. Mungkin nanti bisa dibuat masing-masing. Wal imamu yasjudu, imam sedang sujud, ataupun yang lainnya yang semisal dengan ini, ya. Atau tadi wan nasu yakhrujuna minhu, manusia orang-orang keluar dari masjid juga bisa. Jadi isiannya, kalimatnya bebas, ya. Jumlah haliyahnya secara makna bebas. Yang jelas dia menunjukkan keadaan ketika saya masuk masjid. Adapun susunannya tadi wawu hal, kemudian jumlah haliyah atau jumlah ismiyah tersebut. Ini satu contoh lagi, wa sholatit ta'iratu matara juddata, ya, wa sholatit ta'iratu matara juddata wa syamsu takhrubu, ya, wa syamsu, ya, takhrubu, ya. Ini misalnya, jadi pesawat itu atau irah pesawat tiba sampai di bandara Jeddah, ya, Matara Juddata, bandara Jeddah, ya, pesawat itu tiba di bandara Jeddah. Wasyamsu takhrubu, ya, dalam keadaan matahari sedang terbenam, ketika matahari terbenam. Ini jumlah haliyah, wawu hal beserta jumlah ismiyah, mubtada khabar. Wasyamsu takhrubu, ya, ketika matahari
sedang terbenam. Ini. Yang berikutnya, tafadhol. Coba. Hajjatu wa ana saghirun. Ya, hajjatu wa ana saghirun. Ya, wa ana saghirun. Ya, saya telah berhaji dalam keadaan saya masih kecil. Ketika saya masih kecil. Ini. Berikutnya. Ra'aitul mudarrisi. Mudarrisa. Ra'aitul mudarrisi. Wa huwa yasrahu al-darsa. Iya. Ra'aitul mudarrisa wa huwa yashrahud darsa. Ya, ra'aitul mudarrisa wa huwa yashrahud darsa. Saya melihat guru itu dalam keadaan beliau menjelaskan pelajaran. iya, dalam keadaan beliau sedang menjelaskan pelajaran. Ini wa huwa yashrahud darsa. Ini. Berikutnya. Mata ammi wa ana saghirun. Iya. Mata ammi wa ana saghirun. Wa ana saghirun. Ya. Mata ammi, pamanku meninggal. Wa ana saghirun, apa? Dalam keadaan saya masih kecil. Saya masih kecil, atau ketika saya masih kecil. Ini. Berikutnya. Kharajtu minal madinati wa ana maridun. Ya. Satu. Wa ana maridun. Sudah cukup ya. Ini. Kharajtu minal madinati wa ana maridun. Ya, saya keluar dari Madinah, dari kota Madinah, wa ana maridun, dalam keadaan saya sakit. Ini wa ana maridun, ini jumlah haliyah. Ini. Yang ketujuh, wasaltur riyadha wa syamsu tatlu'u, atau wa syamsu takhrubu, atau wa ana maridun, atau yang semisalnya. Bisa ya, jadi bisa bermacam-macam ya. Saya tiba di kota Riyadh, ya, wasaltur Riyadh, saya tiba di kota Riyadh, ibu kota Saudi. Wasyamsu tatlu'u, ya, dalam keadaan matahari itu sedang terbit. Tatlu' ya, terbit ya, saya tiba di kota Riyadh ketika matahari terbit. Ini. Atau wa ana tadi maridun, dalam keadaan saya sakit, ataupun yang semisal dengan itu. Ya, jadi ini contoh dari jumlah haliyah. Berikutnya masih terkait dengan ini, barisan ke-6, ij'al kulla jumlatin mimma ya'ti jumlatan haliyatan li jumlatin min insya'ika. Jadikan setiap kalimat berikut ini, ya, ij'al kulla jumlatin mimma ya'ti, jadikan setiap kalimat berikut ini jumlatan haliyatan, sebagai jumlah haliyah, sebagai kalimat yang menunjukkan hal, li jumlatin min insya'ika, dari atau pada kalimat dari susunanmu atau dari kalimat karanganmu. Ini li jumlatin min insya'ika, pada kalimat karanganmu yang engkau karang, yang engkau susun sendiri. Jadi di sini kebalikan dari yang tamrin sebelumnya tadi. Kalau tadi mengisi jumlah haliyah, kalau sekarang sudah disediakan jumlah haliyah, ya, tinggal apa? Diisikan kalimat yang dijelaskan oleh jumlah haliyah tersebut. Ya, contoh yang pertama, di sini disediakan sebagai jumlah haliyah, anta tamshi fi syari'i, engkau berjalan di jalan. Ini sebagai jumlah haliyah. Ya, maka kalimatnya yang dijelaskan oleh ini, misalkan la taqra al-kitaba, la taqra'il kitaba wa anta tamshi fi syari'i, jangan kamu membaca buku itu dalam keadaan engkau berjalan di jalan. Ya, la taqra al-kitaba, la taqra'il kitaba. Ya, ini contohnya.
Ya, la taqra'il kitaba wa anta tamshi fi syari'i. Ingat, ditambahkan wawu hal terlebih dahulu ya. Wa anta tamshi fi syari'i. Contoh yang berikutnya, satu contoh lagi. Hajjatu wa ana tiflun. Ya, hajjatu wa ana tiflun. Aku telah berhaji wa ana tiflun, dalam keadaan aku masih anak-anak. Ya, ana tiflun, aku masih anak-anak. Ini. Yang berikutnya. Dhahabtul fasla wal mudarrisu yaktubu darsa ala saburati. Iya, dakhaltu al-fasla wal mudarrisu yaktubu darsa ala saburati. Saya masuk kelas dalam keadaan Pak Guru sedang menulis pelajaran pada papan tulis. Baik. Berikutnya. Wasaltul baita wal mataru yanzilu. Iya, wasaltul baita wal mataru yanzilu. Saya tiba di rumah, ya, wasaltu al baita, saya tiba di rumah, wal mataru yanzilu, dan hujan itu turun, dalam keadaan hujan turun, ya. Jadi wal mataru yanzilu, ya, dalam keadaan hujan turun, sedang turun. Berikutnya. Wasaltu Arya Iya. Wasyamsu Tertrubu. Iya. Wasaltu riyadha. Ya. Wasaltu ar-riyadha wasyamsu taghrubu. Saya sampai di kota Riyadh dalam keadaan asyamsu taghrubu, dalam keadaan matahari terbenam, sedang terbenam. Berikutnya. Dakhaltul masjida wal mu'adzinu yuqim. Ya, dakhaltul masjida wal mu'adzinu yuqimu. Dakhaltu al masjida wal mu'adzinu yuqimu. Saya masuk masjid dalam keadaan muadzin itu sedang iqamah, ya, sedang iqamah, ya, menegakkan sholat. Ini. Yang ketujuh, mata jaddi wa ana shaghirun. Nah, kakekku meninggal wa ana shaghirun, dalam keadaan saya masih kecil. Atau hajjatu wa ana shaghirun, atau yang semisalnya. Ini. Jadi ini contoh-contoh jumlah haliyah, ya, beserta tadi kalimat yang dijelaskan oleh jumlah haliyah tersebut. Ya, satu tambahan lagi terkait dengan ini, yang ketujuh, ya, sabian yang ketujuh, yatbubul mudarrisu ila kulli talibin. Mudaris meminta pada masing-masing, pada setiap siswa, setiap murid, ayyaqra darsa, untuk membaca pelajaran tersebut, wa huwa jalisun, dalam keadaan dia duduk, au wa huwa waqifun, atau dalam keadaan dia itu berdiri. Yani huwa di sini kembali ke talib tadi. Ya, jadi mudaris meminta setiap siswa untuk membaca pelajaran sambil duduk, murid itu sambil duduk atau murid itu sambil berdiri. Lit ta'akkudi min fahmihi lil jumlati, untuk menguatkan, ya, ta'akkud, menguatkan, mengokohkan, min fahmihi, ya, pada pemahamannya, lil jumlati, untuk kalimat ini. Jadi untuk menguatkan pemahaman murid tersebut terhadap jumlah ini atau terhadap pembahasan ini. Baik. Ya, nanti bisa dibaca masing-masingnya pelajaran yang disampaikan kemarin, terutama tentang wawu hal. Ini jadi bedakan antara wawu hal, wawu ataf. Ini yang terkadang masih tertukar atau masih dianggap sama, padahal itu berbeda antara wawu ataf dengan wawu hal. Ini, ya. Oke. Ada pertanyaan dari ini? Oke. Kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Alafuminkum, untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya.
Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.